Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Novarianti dengan NIM 2201059. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas fitoterapi dalam pengobatan infeksi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu ada saya sendiri, Dita Dwi Novarianti, Nadira Aulia Putri, Rina Aulia Rositobayar Hasibuan, dan Zahwa Al-Safiko. Ini ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fitoterapi. Fitoterapi berasal dari dua kata, yaitu fito yang artinya tumbuhan dan terapi artinya obat. Jadi fitoterapi adalah tanaman yang digunakan sebagai obat. Adapun bagian-bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat yaitu termasuk dari batang, daun, kulit batang, bunga, buah, dan lain sebagainya. Sejarah fitoterapi. Fitoterapi ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari Prancis, yaitu Henry Lenoir. Beliau merupakan seorang tokoh yang telah menuliskan dan menerbitkan jurnal kedokteran terkemuka tentang tanaman obat. Selanjutnya yaitu pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, maupun parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infeksi. Jenis-jenis infeksi ada 4, yaitu yang pertama infeksi bakteri, yang kedua infeksi virus, yang ketiga infeksi jamur, dan yang keempat yaitu infeksi parasit. Yang pertama yaitu ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama uretritis. Uretritis ini adalah peradangan pada uretra. Uretritis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uretritis akut yang disebabkan oleh adanya infeksi pada prostat. Sedangkan uretritis kronis itu disebabkan oleh pengobatan yang tidak tuntas pada infeksi akut. Uretritis ini disebabkan oleh gonore atau infeksi bakteri. Uretritis ini lebih rentan terjadi terhadap wanita daripada pria. Yang kedua ada difteri. Agen penyebab difteri ini yaitu Corynebacterium diphtheriae. Ini adalah bakteri yang berbentuk batang gram positif, termasuk dalam filum Actinobacteria. Difteri ini infeksi pernapasan pada orofarinx. Yang ketiga ada pertussis atau yang biasa kita sebut dengan batuk 100 hari maupun batuk rejan. Batuk rejan ini adalah Bordetella pertussis. Bakterinya itu Coccobacillus, yaitu termasuk gram negatif. Penyakit ini ditandai dengan akumulasi lendir di paru-paru yang mengarah ke periode panjang batuk yang parah. Yang terakhir yaitu ada Pharyngitis streptococcus. Pharyngitis streptococcus ini adalah infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenesis. Bakteri gram positif ini berbentuk rantai koki. Racun yang dikeluarkan termasuk streptolisin yang dapat menghancurkan sel darah merah dan putih. Yang kedua yaitu ada infeksi virus. Infeksi virus ini juga kami mengambil ada 4 contoh, yaitu yang pertama influenza. Influenza ini merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular dan gejalanya lebih parah dari flu biasa, yaitu seperti batuk dan pilek. Demamnya lebih tinggi dari flu biasa, sakit kepala, nyeri otot dan sendi. Bahkan dapat menyebabkan pneumonia atau komplikasi. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza A, B, atau C meski jarang terjadi. Infeksi ini disebabkan oleh virus yang termasuk dalam famili Otomyxoviridae. Yang kedua yaitu ada herpes. Herpes ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus herpes, yaitu human herpes virus yang disingkat dengan HHV. Chikungunya. Chikungunya merupakan penyakit virus yang ditularkan ke manusia melalui nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Kata chikungunya berarti membungkuk yang mengacu pada postur tubuh penderita chikungunya. Yang terakhir ada rabies. Seperti yang kita tahu, rabies ini sering terjadi akibat gigitan dari anjing. Rabies ini adalah infeksi virus, yaitu virus RNA dari keluarga Rhabdovirus yang menyerang sistem saraf pusat melalui gigitan hewan. Hanya mamalia yang dapat tertular virus rabies ini. Yang ketiga ada infeksi jamur. Itu yang pertama aspergillosis. Aspergillosis ini penyakit yang disebabkan oleh Aspergillus yang terjadi di tanah, air, dan tanaman yang membusuk. Kebanyakan orang yang menghirup spora Aspergillus ini setiap hari tidak merasakan sakit. Namun, orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah ataupun penyakit paru berisiko lebih besar terkena infeksi Aspergillosis ini. Yang kedua yaitu ada Candidiasis. Candidiasis ini adalah infeksi jamur yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan berlebih pada Candida albicans dan spesies Candida lain yang sebenarnya merupakan bagian dari flora normal. Candidiasis ini bisa terjadi di mulut maupun di tempat yang lain. Yang ketiga ada infeksi dermatofita. Infeksi jamur pada kaki dan kuku merupakan penyakit jamur yang dapat menular dari orang ke orang. Infeksi jamur ini dapat menyebabkan kemerahan, bersisik, melepuh, kulit mengelupas, gatal, cacat, serta kuku dan rambut rapuh. Yang terakhir ada blastomycosis. Blastomycosis ini adalah penyakit langka yang disebabkan oleh jamur dimorfik lainnya, seperti Hitoplasma dan Coccidioides. Blastomyces ini menggunakan tanah sebagai reservoirnya.
infeksi parasit. Di sini ada malaria, yaitu penularan penyakit malaria disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles. Tahap infeksi dalam darah inang ditularkan ke inang baru melalui gigitan serangga ataupun vektor. Selanjutnya adalah penyakit giardiasis. Giardiasis ini adalah gangguan pencernaan akibat infeksi parasit pada usus halus. Parasit ini hidup di tinja, manusia maupun hewan, serta dapat mencemari air, tanah maupun makanan. Giardiasis ini banyak terjadi di wilayah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk dan kualitas air yang tidak bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanaman obat yang dapat mengobati infeksi. Yang pertama, Allium sativum atau bawang putih sebagai anti jamur. Bawang putih mengandung senyawa asilin yang bekerja dengan mengganggu aktivitas enzim dalam sel mikroba, termasuk jamur, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kedua, Cunicae granati pericarpium atau kulit buah delima sebagai antibakteri. Kulit buah delima mengandung zat punicalgin dan elagatanin yang memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Punicalgin itu fungsinya melawan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat aktivitas enzim yang diperlukan oleh bakteri itu. Sementara elagatanin memberikan sifat antiinflamasi dan dapat memberikan dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh. Ketiga ada Siricae papayae semen atau biji buah pepaya sebagai antiparasit, di mana biji buah pepaya mengandung enzim papain dan karpain, yang mana papain itu berfungsi mencerna protein parasit dan karpain memiliki efek antiparasit. Kombinasi kedua ini, papain dan karpain, memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh melawan parasit. Dan yang terakhir, Curcuma santoriza atau temulawak sebagai antivirus, di mana temulawak mengandung kurkuminoid seperti kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, yakni meningkatkan kekebalan tubuh melawan infeksi. Selanjutnya, pengobatan infeksi dengan fitoterapi. Di sini, kami mengambil jurnal yang berjudul Manfaat Bawang Putih atau Allium sativum pada pengobatan infeksi fungal Tinea versicolor atau PANU oleh Dita Ayu Permata Dewi dan Efrida Warganegara, yang dimana hasil dari penelitian jurnal tersebut menyatakan bahwa bawang putih khususnya senyawa asilinnya dapat menghambat aktivitas enzim jamur dan digunakan sebagai anti jamur melawan Tinea versicolor. Kedua, Tinea versicolor ini terjadi di iklim-iklim tropis yang dapat tumbuh di berbagai bagian tubuh, termasuk kelamin. Yang ketiga, bawang putih berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur karena kandungan antimikroba yang disebut asilin yang bisa digunakan sebagai antifungi di Tinea versicolor karena dapat menghambat aktivitas enzim fungi, yaitu sistem proteinase yang mendukung infeksi, serta enzim alkohol dehidrogenase yang memberikan kemampuan jamur untuk hidup dan berkembang biak dalam sel. Selanjutnya, cara pengolahan bawang putih sebagai obat infeksi fungal Tinea versicolor atau PANU. Yang pertama, ambil bawang putih dan buatlah menjadi pasta halus cukupnya, dan campurkan dengan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Yang kedua, gunakan bola kapas untuk mengaplikasikan campuran pasta tersebut. Yang terakhir, tunggu sampai kurang lebih 2 jam menempel pada kulit sebelum benar-benar membersihkannya dengan air bilasan. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.